Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Biarlah kita tetap setia, sukacita, dan bersemangat untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah lelah, kita mau mencari Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhanlah sumber kekuatan di hidup kita. Saya mau menyapa buat siap kita yang terus semangat dan setia berdoa di Mesbah Doa. Yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar negeri, di 5 benua, shalom. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, sukacita dan kekuatan ada dalam Tuhan. Apapun kabar-kabar yang kita dengar hari-hari ini, biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan bagi kita, perlindungan, kota benteng bagi kita. Kita sudah melihat kemarin firman Tuhan berkata, sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Dan janji itu cukup untuk membuat kita percaya bahwa Tuhan meluputkan kita dari segala yang jahat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang selalu menjaga, menyertai kami, tidak pernah kurang suatu apapun. Kami bersyukur bahkan dalam keadaan mungkin yang tidak enak, kami mau tetap bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami percaya hanya sejauh doa ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hati, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami untuk layak masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Ini penyembahan, ini pujian kami malam hari ini kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagimu Tuhan pujianku, tiada yang mustahil bagimu. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Saat ku mengangkat darah, ku percaya hanya bagimu Tuhan penyembahanku, tiada yang mungkin bagimu. Saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak, saat ku berserah kau turun tangan, mujizatmu selalu nyata. Lebih lagi saudara, biar kita mau terus berkata, saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagimu Tuhan pujianku, tiada yang mustahil bagimu. Saat kami mengangkat wajah, saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Saat ku mengangkat tangan, ku percaya hanya bagimu Tuhan penyembahanku, tiada yang tak mungkin bagimu.
selalu nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan atas hidup kami. Bahkan di saat kami tidak berdaya, di saat kami lemah, kami tahu Tuhan pegang tangan kami. Engkau Tuhan yang terus melakukan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau tidak berubah. Jika zaman dahulu Engkau menyertai umat-Mu, bangsa Israel, Engkau juga menyertai setiap kami Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa, hari-hari ini kami hanya harus percaya kepada Tuhan. Ketika kami percaya Engkau bekerja dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami, di setiap hari kami. Tuhan, Kau yang menyertai, Kau yang memberkati, Engkau menyertai langkah kami, tak pernah Kau tinggalkan. Kami yang berharap padamu, kami mau meneguhkan hati kami untuk terus percaya pada Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Bapa. Bahkan di saat keadaan tidak menentu, bahkan mungkin hari depan kami tidak tahu, tapi kami mau bilang hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya pada janji-Mu. Hati kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Engkaulah tempat kekuatan bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku
Tuhan, saat kami tidak melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Tuhan, hari-hari ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada begitu banyak prediksi yang mungkin menakutkan untuk didengar. Namun inilah waktunya untuk kami mencari Tuhan, menaruh harap dan percaya kami hanya kepada-Mu. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, Allah perlindungan kami, Tuhan yang meluputkan kami, Tuhan yang sanggup membawa kami dalam rancangan kebahagiaan itu. Bahkan di tengah masa kelaparan dan krisis pun Engkau sanggup memberkati Ishak Tuhan ketika dia taat. Bawa hidup kami hari-hari ini dalam ketaatan dan percaya sungguh pada firman-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, hatiku lagi saudara dengan iman katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu saudara. Mari katakan Tuhan, bahwa kami percaya. Bahwa kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Lihat hati kami. Ajar kami percaya Tuhan. Bahkan di tengah keadaan yang seperti ini, ajar kami terus berharap. Ajar kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami hanya mau bersyukur malam hari ini. Kami hanya mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ucapan terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan saudara, amin. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan. Tak akan pernah dibiarkannya kami bergumul sendiri Tuhan. Engkau yang menyertai. Amin. Mari lebih lagi hampiri Tuhan, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang mengerti, Kau Allah yang peduli akan hidup kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, apapun situasi di depan, kami hanya mau melihat kepada firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, Engkau adalah kekuatan. Kami tahu Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Karena itu malam hari ini urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk membuka setiap firman Tuhan. Tanpa pengurapan Roh Kudus, hamba tidak bisa mengerti apa-apa. Roh Kudus, kami menghormati Engkau. Kami membutuhkan Engkau malam ini dalam hidup kami. Urapi setiap kami Bapa, urapi setiap hati. Sucikan dan kuduskan menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, masih dalam kitab Yesaya, namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian. Ya, dari seorang subscriber yang sudah masuk. Shalom Ibu. Ya, saya mau bersaksi betapa penyertaan dan pelindungan Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya sekeluarga. Beberapa bulan yang lalu saya dan anak saya kena COVID. Dan begitu mengerikan roh intimidasi menyerang pikiran dan perasaan saya. Seakan-akan membuat saya putus asa dan berkata, ya matilah kamu dan menyerah. Setiap malam saya selalu diingatkan Tuhan untuk mendengar khotbah-khotbah Ibu dan serta saya selalu bernyanyi menyembah Tuhan serta berkata bahwa roh Tuhan Yesus yang ada dalamku lebih besar dari roh COVID ini. Singkat cerita, kami diisolasi bersama selama 2 minggu dan kami bisa melewati semua ini berkat pertolongan Tuhan. Beberapa hari yang lalu satu lagi yang terjadi pada cucu saya, Michael yang masih berumur 2 tahun tiba-tiba sakit panas tinggi dan saran dokter dibawa ke RS. Ya, rumah sakit anak. Saya begitu cemas dan khawatir tidak berdaya dan saya tetap mendengarkan khotbah mesbah doa dan di situ saya dikuatkan. Dan saya berserah pada Tuhan. Sehabis mesbah doa saya tetap lanjut berdoa dan menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami yang berseru kepadanya. Kemudian saya dapat berita tes darah Michael normal. Saya menangis dan bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya. Juga saya mau berkata puji Tuhan. Dan saya bersyukur dengan adanya COVID ini sudah menyatukan kami orang tua dan anak-anak. Untuk lebih lagi bergandeng tangan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan mengakui serta berharap hanya kepada Tuhan. Karena selama ini kami sudah terlena dengan segala keinginan duniawi yang menjauhkan hidup kami dari Tuhan. Untuk semua yang mendengarkan mesbah doa, saya mau berkata tetaplah setia berdoa. Dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan takut untuk menghadapi segala roh-roh intimidasi yang ada di luar sana. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang selalu berharap padanya. Ibu Debbie, terima kasih. Saya sudah menulis kesaksian ini. Ya, sambil menulis ini saya masih terus menangis karena saya sangat bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi hidup saya dan keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak atas adanya mesbah doa setiap hari. Ibu Debbie, ini tulisan yang panjang. Mungkin Ibu bisa menyingkatnya sewaktu membaca kesaksian saya ini. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan setiap orang yang mendengar mesbah doa. Sekali lagi terima kasih Ibu. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Amin. Iya saudara, ya memang hari-hari ini roh intimidasi begitu kuat menghantam semua orang. Sehingga sakit sedikit kita sudah ketakutan ya. Kita sudah panik karena memang tidak main-main. Memang COVID ini merenggut banyak sekali nyawa. Tetapi sekali lagi kita harus percaya hidup mati kita bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang bertindak. Saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini
itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ibu tadi berkata, ya, bersyukur dengan adanya COVID ini. Keluarga kami dipersatukan, orang tua dengan anak, semua sekarang bergandengan tangan mencari Tuhan. Dulu sebelum COVID sibuk dengan keinginan duniawi, dengan kepentingan duniawi. Tapi dengan adanya COVID ini semua orang tiba-tiba takut mati dan harus mencari Tuhan. Jadi saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti membawa kebaikan bagi kita manusia. Jalani aja apa yang harus kita jalani hari-hari ini. Ya, jangan takut, jangan terintimidasi, terus berserah pada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita percaya Tuhan itu turut bekerja dan pegang kendali atas kehidupan kita. Biarlah kita mau terus setia berdoa ya, seperti ibu ini. Mari saudara terus setia, bahkan terus melayani Tuhan lewat saudara membagikan mesbah doa ini kepada orang lain, itu juga menyelamatkan. Ya, saya percaya biarlah kita semua mau tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini, sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-66. Ya, Yesaya pasal 66, judul perikotnya adalah keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, Yesaya 66 ayat yang pertama, yang menyedihkan bahwa bait suci yang indah di Yerusalem pun tidak memadai bagi kehadiran Allah ya di mana-mana, ya. Allah tidak bisa dibatasi di suatu bangunan manusia. Pasal ini merupakan klimaks yang tepat untuk kitab ini. Allah akan mengangkat orang yang rendah hati, menghakimi semua orang, membinasakan orang fasik, mengumpulkan semua orang percaya, dan mendirikan langit yang baru dan bumi yang baru. Biarlah harapan ini mendorong semangat kita setiap hari untuk terus mencari Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan, dikatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadikan perhentianku? Saudara, ya, sebagus-bagus gedung gereja yang kita buat, semegah-megah gedung gereja yang kita buat, itu tidak akan pernah bisa memadai ya untuk menampung kehadiran Tuhan, karena Tuhan berkata langit tumpuan kakinya. Bayangkan saudara ya, bumi ini tumpuan kakinya ya, langit adalah tahtanya dan bumi tumpuan kakinya. Jadi rumah apa yang layak? Ya, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau berdiam dalam kehidupan kita. Ya, dengan sekarang pandemi ini saudara, kita diizinkan ya belum boleh beribadah di gereja yang secara bangunan, secara fisik. Ini memberikan kita semua pengertian bahwa gereja yang sesungguhnya, rumah Tuhan yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita. Semegah apapun bangunan yang dibangun, ya, rumah apakah yang akan kamu buat bagiku, kata Tuhan, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Semua Tuhan yang punya. Segala kemegahannya Dia yang punya. Jadi untuk apa kita membangun sebuah gedung yang rasanya mewah tapi tidak ada hati yang merindukan kehadiran Tuhan di sana. Yang Tuhan mau kita umat Tuhan merindukan kehadiran Tuhan. Mengapa Tuhan lebih suka berdiam di bait yang dibuat oleh Daud, ya, di rumah yang dibangun oleh Daud ketimbang di rumah bait yang dibangun oleh Salomo dengan segala kemegahannya? Karena di pondok yang dibangun oleh Daud, di situ ada hati yang merindukan Tuhan. Jadi bukan soal kemegahannya, tetapi adakah hati yang merindukan Tuhan di sana? Ya. Ayat yang kedua berkata, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan orang yang gentar kepada firmanku. Ya. Jadi kita mau bangun segala kemewahan untuk menyenangkan Tuhan, Dia gak tertarik. Dia tertarik dengan orang-orang yang gentar terhadap firman-Nya, orang-orang yang hidup dengan rendah hati, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang patah semangat. Tuhan itu tertarik untuk tinggal dalam diri kita. Ayat 66 ayat 2 dan 3 ini adalah ayat kunci yang merangkum pesan Yesaya.
Dia membedakan antara orang-orang yang rendah hati, yang sangat menghormati pesan-pesan Allah dan penerapan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan mereka, dengan orang-orang yang memilih jalan mereka sendiri. Ya, kurban-kurban orang congkak hanyalah ketaatan lahiriah, dalam hati mereka merupakan pembunuh, orang sesat, dan penyembah berhala. Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang rendah hati, tetapi Dia mengutuk orang-orang yang sombong dan yang merasa sanggup memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Ya, masyarakat kita telah mendorong kita untuk menjadi sombong, mengukuhkan diri sendiri. Jangan membiarkan kebebasan dan hak Anda untuk memilih bahwa Anda menjauhi jalan Allah kepada kehidupan yang kekal. Ya, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, kata Tuhan. Apa yang perlu kita sombongkan? Dia tidak tertarik dengan rumah yang megah, dengan bait yang megah. Rumah apa yang engkau mau dirikan bagi Tuhan? Wong Dia berkata, langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Ya, ayat yang ketiga, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang yang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Tuhan adalah Tuhan yang murka dengan orang-orang yang terus berbuat jahat di hadapannya. Dia gak tertarik. Kita sudah belajar kemarin ya di Yesaya ya 60 berapa kemarin ya 65 tentang Tuhan ke ibadah yang palsu dan ibadah yang sejati. Ya, Dia tidak mau kita mempersembahkan korban-korban yang palsu kepada Tuhan. Ya, ibadah yang palsu kepada Dia. Ya, kita membawa korban tapi kita juga melakukan kejahatan. Tuhan berkata, apa yang sedang engkau perbuat? Percuma kita datang atau membangun bait suci yang megah. Ya, kita mempersembahkan korban tapi kita juga membunuh manusia. Ini berbicara tentang orang-orang yang hidupnya katanya Kristen tetapi mereka juga masih hidup melakukan segala hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan mau dan memuliakan orang-orang yang gentar terhadap firman-Nya, kata Dia. Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang rendah hati, Tuhan itu mau tinggal dalam kehidupan kita, saudara ya. Demikianlah Tuhan berfirman, bukan menjadi orang-orang yang kelihatannya Kristen, kelihatannya beribadah, namun hati dan hidup kita jauh dari firman-Nya. Ayat 4, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Saudara, kita dipanggil mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yesus berkata, orang yang mengatakan mengasihi aku itu artinya dia taat pada perintahku. Untuk apa kita berkata kita percaya Tuhan, tetapi sesungguhnya kita jauh dari Tuhan? Untuk apa kita berkata kita mengasihi, tapi kita gak melakukan firman-Nya? Ya, Tuhan berkata di sini, ya Dia lebih suka kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia ketimbang orang-orang yang melakukan kejahatan. Firman Tuhan berkata, Dia akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang ini, orang-orang yang melakukan apa yang jahat, dan akan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takutkan. Ya, orang-orang yang fasik, tidak hidup dalam Tuhan, mereka menakutkan banyak hal. Mereka takut miskin, mereka takut penyakit, dan Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takutkan. Ya, kenapa? Karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mari kita hari-hari ini menjawab panggilan Tuhan. Ya, pandemi ini adalah salah satu cara untuk membawa orang kembali seperti kesaksian ibu tadi. Bersyukur dengan pandemi ini mereka disatukan kembali dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu sekarang bersama-sama berdoa mencari Tuhan. Ya, mari kita tanggap, saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir, di waktu-waktu pemurnian ini. Tidak ada lagi yang kita rindukan yang lain, bahkan kematian ada di depan mata.
Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi selama Tuhan masih beri kita waktu, saya hanya berkata, Tuhan selama Engkau beri aku waktu, beri aku kesehatan, aku mau terus melayani Engkau. Kenapa? Karena saya berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita semua berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dia nggak pernah memperhitungkan apa yang kita perbuat. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Biar kita menjadi orang-orang yang ketika Tuhan memanggil, kita menjawab. Tuhan memanggil itu dengan berbagai cara, lewat keadaan, lewat lingkungan, lewat pandemi yang terjadi. Ini adalah suara Tuhan bagi seluruh dunia untuk memanggil orang kembali kepada Dia untuk bertobat. Ya, Tuhan mau menyelamatkan seluruh manusia, saudara. Tetapi sayang, hanya sedikit yang memberi telinga. Firman Tuhan bilang, bangsa ini punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi nggak melihat. Tapi kita malam hari ini adalah orang-orang yang mau memakai telinga kita untuk mendengar, kita mau memakai mata kita untuk melihat Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang ayat yang kelima, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ya, saudara-saudaramu, kata firman Tuhan. Ya, ini sudah dari dulu ditulis. Kemarin ada yang WA ke saya, Bu, setiap kali saya ikut mesbah doa, suami saya selalu berkata kepada saya, ikut terus mesbah doa. Perubahan apa yang sudah kamu lihat di hidupmu? Apa Tuhan memberkati kamu? Ya, padahal suaminya juga orang Kristen. Saya bilang biarin saja, nggak apa-apa, Bu. Fokus dengan Tuhan. Ya, bahkan ayat ini berkata, ya, apabila saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku. Sejak dari perjanjian lama pun Tuhan sudah menuliskan akan ada orang-orang yang mengucilkan kita karena kita mengikuti Tuhan. Bahkan keluarga sendiri, bahkan orang Kristen sendiri yang akan mengucilkan kita dan menganggap kita mengada-ada, menganggap kita sok rohani dan lain sebagainya. Tuhan bilang biarin saja mereka berkata, biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya padamu, supaya kami bisa melihat sukacitamu. Tapi Tuhan berkata mereka sendirilah yang akan mendapat malu. Saudara, tidak usah digubris, para ibu-ibu hari ini, kalau suamimu menentang engkau, tidak mau mengikuti, berdoa dan sebagainya, biarkan saja. Kita fokus dengan Tuhan. Dari zaman perjanjian lama juga sudah ditulis seperti ini, saudara, sudah dikatakan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Firman Tuhan berkata, dengar, satu saat nanti akan ada pembalasan, satu saat nanti akan ada perbedaan. Kita sedang ada di masa-masa pemurnian. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Orang-orang yang masih mau terus bermain-main dengan dosa, kenajisan, dengan segala yang tidak berkenan, biarkan saja. Tidak akan selama-lamanya orang benar menderita dan tidak selama-lamanya orang fasik kelihatan berbahagia. Ada waktunya penghukuman Tuhan tiba. Ayat 6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Ayat 7, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah, ayat 8, siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari dan satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Allah tidak akan membiarkan karyanya berupa pemulihan suatu bangsa itu terhenti. Tidak akan terhenti, biarpun orang, saudara, mengecehkan, biarpun orang menghina, biarpun orang itu menghujat, tapi karya Tuhan dan rencananya atas hidup kita tidak akan pernah berhenti. Tetaplah setia, tidak akan pernah berhenti karya pemulihan Tuhan, terutama bagi sebuah bangsa.
Dalam gambaran tentang kelahiran ini, Allah menunjukkan bahwa Dia akan menyelesaikan apa yang telah dijanjikan. Hal itu tidak bisa dihentikan, seperti halnya kelahiran seorang bayi. Sewaktu segala rasa sakit selesai, sukacita itu akan muncul. Ya, Tuhan tetap akan menggenapi janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan Sion. Ya, dalam satu malam akan lahir sebuah bangsa, ya, keturunan orang-orang benar. Ya, ayat yang ke-9. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Makanya kita mendengarkan kesaksian tadi, ya. Ya, sudah menikah lama, tidak hamil-hamil, tapi Tuhan berjanji Dia sudah memberikan rahim. Bagi yang saudara belum diberi keturunan, saudara perkatakan firman itu, Tuhan, masakan engkau memberi aku rahim, tetapi engkau tidak membukakan rahimku. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya mendengar kesaksian hari-hari ini yang 9 tahun belum hamil, yang 10 tahun belum hamil, sekarang sudah mengalami kehamilan. Tuhan bukakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Ayat yang ke-10, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Ya, bergembiralah, bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Ya, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Ayat 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu dan menyegarkan kamu supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, ayat 12, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu dan akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang menghibur ibunya, ayat 13. Ya, seperti seorang yang menghibur, ya, yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Saudara, ya, ini berbicara tentang kelahiran kembali. Firman Tuhan berkata kita, Sion akan dilahirkan kembali, akan terbentuk satu bangsa dalam semalam. Kalau Tuhan yang menyatakannya itu bisa. Ya, ada yang bertanya, Bu, apa artinya terlahir kembali, kelahiran kembali? Semua orang, Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Kita semua perlu dilahirkan kembali agar bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan, ya, yang mau kita ini dilahirkan kembali. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia bertobat, itulah ya yang namanya lahir kembali. Saya bersyukur lewat acara Mesbah Doa banyak sekali kesaksian yang masuk. Bu, kami mengalami Tuhan baru sekarang. Berarti ini saatnya saudara dilahirkan kembali. Dulu kami cuma Kristen biasa, Bu, tapi sekarang rindu terus mau bertumbuh. Berarti Anda sedang dilahirkan kembali. Dan Tuhan berkata, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, bayinya, seperti seorang ibu yang membelai-belai anaknya, demikian Tuhan akan bertindak terhadap kita sebagai bayi-bayi rohaninya yang sudah dilahirkan kembali. Mari saudara, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap berjalan bersama kita dan menepati janjinya bagi kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti, bahkan Engkau sanggup Tuhan mencukupkan semua yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti seorang ibu, kami adalah anak-anak-Mu Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau peduli, Engkau mengerti dengan kebutuhan setiap kami. Ketika kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau menggendong kami, Engkau membelai-belai kepala kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Juga Engkau terus menyertai pernikahan rumah tangga kami Bapa. Berkati para suami-suami, para istri untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga diberkati dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam studi, dalam jodoh mereka. Semua Tuhan menyertai. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih buat keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Para single parent Tuhan juga pelihara. Damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami semuanya Bapa. Bahkan Engkau juga campur tangan terhadap keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Hari-hari ini penyakit apapun yang sedang menimpa mereka, di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Dan kami akan terus mendengar kesaksian demi kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan kami, bahkan memulihkan hidup kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan Tuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk semua anggota keluarga kami, mereka yang mau berjuang keluar dari ikatan dosa. Bahkan siapapun malam hari ini yang ada di luar sana, mereka yang sudah masuk lewat telepon, WA, SMS, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan menyertai senantiasa. Bapa, segala ikatan-ikatan yang mengikat mereka, ikatan-ikatan persoalan, apapun itu, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, narkoba, minuman keras, rokok, ikatan-ikatan pornografi, ikatan-ikatan game online, Tuhan kami berdoa biar dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan ikatan Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, kekecewaan, kami buang di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai sejahtera kehidupan kami. Mereka yang bergumul untuk beban persoalan, yang terlilit hutang dan semua sakit penyakit apapun, Tuhan menjadi penyembuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus memberkati semua orang-orang yang berkekurangan Tuhan. Bahkan Tuhan mencukupi, jadikan mereka berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami terus berdoa juga memberkati para mereka yang terus bergumul untuk dibukakan kandungan rahimnya dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan juga terus memberkati Indonesia dalam tangan-Mu. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Ada kesembuhan massal yang terjadi. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak berkuasa ada di atas bangsa ini. Karena kami percaya kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi buat bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menjalankan pemerintahan di atas bangsa kami. Tuhan berkati Indonesia dengan orang-orang yang jujur, yang ada di kabinet-kabinet semua, Tuhan yang ada di MPR, DPR, kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati. Kami percaya nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan. Tuhan juga terus memberkati untuk para TNI Polri yang ada terus berjuang menjaga keutuhan NKRI. Tuhan melindungi bangsa kami dari segala niat-niat orang jahat. Berkati para tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19, kami percaya Tuhan semua ini akan segera selesai dan hidup kami akan semakin dibaharui dalam Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan terus juga memberkati bangsa-bangsa, orang-orang yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, biarlah terus kami mau mencari Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap bangsa-bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada orang yang membutuhkan, agar mereka juga dilawat Tuhan. Tuhan memberkati.